Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat dan semoga rezekinya semakin diperlancar. Nah, untuk menemani para kaum rebaners dimanapun kalian berada, Mimin akan melanjutkan review film animasi yang berjudul Mekamato, episode ke-5 dan ke-6. Oke sob, tanpa banyak basa-basi, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di suatu hari, saat hujan lebat, Ibu Pian yang terjebak hujan sedang menelpon Pian jika dirinya tak bisa pulang karena terjebak hujan. Ibunya mengingatkan agar Pian tak membuat kekacauan. Pembicaraan mereka terdengar oleh sebuah robot yang ada di tempat itu. Ibu Pian yang khawatir akan keadaan anaknya, ia menyewa 10 pelayan dan 10 pengawal untuk menemani Pian yang sedang sendiri. Namun, Pian yang tak ingin dianggap anak kecil, ia bilang pada ibunya jika ia sudah memulangkan mereka semuanya. Untuk memesan makanan, Pian bisa memesan secara online, dan uang yang disediakan sangat banyak nih sob. Bahkan, kalau kurang, Ibu Pian akan mengirimkannya kembali. Widih, si Sultan nih. Scene lalu berpindah pada Megabot dan Amato yang sedang berdebat di garasinya. Tiba-tiba, Amato mendapat telepon dari Pian. Pian meminta tolong pada Amato karena saat ini ada yang berusaha membobol rumahnya. Tiba-tiba lampu di rumah Pian mati, dan saat ia akan mengambil handphonenya yang terjatuh, tiba-tiba ada sesuatu di sampingnya. Karena khawatir, Amato pun akan menyusulnya. Dengan payung yang dimekanisasi oleh Megabot, Amato pun segera berangkat. Megabot memarahi Amato karena tak ada perbedaan payung yang dimekanisasi ataupun payung normal. Amato pun menunjukkan perbedaannya. Ternyata payung itu bisa membuat mereka terbang. Sampai di depan pintu, Amato mengetuk pintu Pian, namun tak ada yang merespon. Megabot yang awalnya tak khawatir menjadi sangat khawatir nih ketika Amato mengatakan jika terjadi sesuatu pada Pian, mereka tak akan bisa meminjam video gamenya. Wah, persahabatan macam apa ini? Tak berselang lama, Deep juga bertamu ke rumah Pian. Ternyata, ia ingin mengembalikan game milik Pian. Lalu terdengar suara Pian meminta tolong. Mereka pun masuk lewat pintu samping. Di dalam rumah itu sangat gelap gulita, bahkan barang-barangnya pun berserakan. Lalu terdengar ada yang bersiul. Sontak, hal itu membuat mereka semakin panik ketakutan. Deep mengira jika itu adalah suara hantu. Jika suara siulnya dekat, maka hantu itu berada jauh dari mereka. Dan begitupun juga sebaliknya. Jika bunyi siulnya jauh, maka hantu itu berada di dekat mereka. Tiba-tiba, Deep ada yang menarik dari belakang. Ternyata itu adalah Pian. Lalu tiba-tiba muncul sebuah robot yang bernama Janitor. Janitor adalah robot bersih-bersih yang akan memusnahkan semua orang yang melakukan kekacauan. Mereka pun berlari untuk menghindari Janitor. Megabot mengatakan jika mereka harus secepatnya keluar dari sana karena Megabot sendiri tak bisa melawan robot itu. Mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Rubika memberitahukan jika Janitor adalah robot pembersih dan ia merupakan mantan juara tak terkalahkan dari arena luar angkasa. Janitor dulu mendominasi arena luar angkasa selama 5 tahun berturut-turut. Tidak ada yang mengalahkan dia sampai dia pensiun karena tua dan ketinggalan zaman. Itu artinya mereka sedang dalam bahaya karena lawan yang mereka hadapi bukan sembarang robot biasa. Saat Pian menyalakan saklar lampu, ternyata ruangan itu sangat besar. Mereka semua pun kagum akan ruangan itu. Saking besarnya, bahkan ada lift di tempat itu. Saat mereka turun dengan lift,
Tiba-tiba janitor sudah ada di atas lift tersebut. Amato pun segera bergabung dengan Mechabot dan menjadi Mechamato. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan janitor. Janitor yang terpojok, ia semakin marah dan merubah tubuhnya menjadi robot yang sangat besar, dan tentu saja kekuatannya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Karena tak ada yang bisa melawan, mereka pun melarikan diri. Janitor membuat lantainya menjadi licin. Karena mereka masih bisa kabur, janitor mengeluarkan senjatanya dan berusaha menyedot mereka. Mereka yang lolos sampailah di dapur rumah pian. Lagi-lagi mereka sangat kagum nih melihat dapur itu yang malah mirip dengan restoran. Kemudian muncul janitor di sana. Mechabot memiliki ide dengan membuat ruangan itu semakin kotor. Dengan itu janitor akan sibuk merapikan kekacauan itu. Mereka lalu pergi ke kamar mandi. Dan untuk kesekian kalinya, mereka sangat terpukau oleh kamar mandi itu. Apalagi ada kolam renang di dalamnya. Namun Pian mengatakan jika itu bukan kolam renang. Kolam itu hanya untuk mencuci kaki saja. Lalu mereka pun menuju kolam renang yang sesungguhnya. Setelah sampai, mereka kembali terheran nih akan besarnya ruangan kolam renang itu. Bahkan ada peralatan gym di tepi kolam renang itu. Janitor pun berhasil menemukan mereka. Mechamato berusaha melawan robot itu, namun jelas saja ia tetap kalah dengan robot yang terkenal sangat kuat itu. Deep mengatakan jika Amato tidak cukup kuat melawan janitor, yang ia butuhkan adalah latihan. Lalu Amato merancang sebuah desain dengan alat gym itu. Ia menyuruh Mechabot untuk memekanisasinya. Dengan demikian, kini Mechamato berhasil mengimbangi janitor. Bahkan ia berhasil memukul janitor. Lalu janitor mengeluarkan senjatanya dan mulai menyerang Mechamato. Dengan itu, kini giliran Mechamato yang terpojok. Saat janitor akan menyemprotkan cairan panas, Mechamato segera mengambil sebuah barbel. Barbel itu lalu dilemparkan ke janitor. Dengan itu, janitor yang terkena serangan itu pun terlempar jauh hingga tak berdaya. Janitor pun mengakui kekalahannya dan ia bersiap untuk dimusnahkan. Hal itu karena tradisi arena luar angkasa. Jika sebuah robot kalah, ia akan dimusnahkan. Namun Amato tak setuju dengan tradisi itu. Amato mengatakan, meskipun kalah, tapi mereka masih bisa berteman. Janitor pun sangat berterima kasih kepada Amato. Namun tentu saja, Amato harus menangkap janitor. Janitor pun pasrah akan hal itu. Namun, ia memiliki satu permintaan terakhir sebelum ia ditangkap. Janitor meminta izin untuk membersihkan semua kekacauan itu. Di keesokan harinya, memperlihatkan Amato dan yang lainnya sedang pulang sekolah. Di sana, Amato mencari keberadaan Mechabot. Ternyata, Mechabot sedang mengobrol dengan Bula dan Billy. Amato marah nih, karena Mechabot berteman dengan orang jahat. Bula dan Billy sering sekali membuli teman-temannya, dan mereka adalah orang-orang yang sering membuat onar. Pian bertanya saran macam apa yang diberikan Mechabot kepada mereka. Karena Mechabot tak mau mengaku, Amato pun memencet tombol mode kebenaran pada mechanizernya, yang membuat Mechabot berkata jujur. Di sini, Mechabot menyarankan pada Bula dan juga Billy untuk mengganggu Pian karena dia anak orang kaya. Dia juga menyarankan jika mereka mau membuli Pian, bisa dilakukan ketika tak ada Mechabot dan juga Amato di sampingnya. Amato pun memarahi Mechabot. Mara lalu mengajak mereka untuk pergi ke toko Tuan Gobi karena ia perlu membeli sesuatu. Sesampainya di toko, mereka memanggil Tuan Gobi, namun tak ada jawaban. Lalu mereka mendengar sesuatu di belakang. Ternyata itu adalah Tuan Gobi yang jatuh dari tangga, tapi jatuhnya diulang-ulang nih. Amato pun menyelamatkannya. Mara segera mengobati luka yang ada di kepala Tuan Gobi. Tuan Gobi menjelaskan kronologinya bahwa saat menata barang, tiba-tiba tangganya patah yang membuat dirinya terjatuh.
Namun entah mengapa jatuhnya bisa secara berulang-ulang. Megabot mencoba menganalisa senjata tersebut. Itu adalah senjata milik Ninja Merah. Ninja Merah adalah robot dengan serangan rahasia dan menjebak korbannya dalam pengulangan tak terbatas. Bahkan Ninja Merah merekam dan mengunggah video-video korbannya untuk mempermalukannya. Tapi di sini Tuan Gobi malah mencatat harga obat yang diambil Mara. Waduh, padahal itu untuk dirinya sendiri ya. Katanya sih, bisnis adalah bisnis. Hamato lalu meminta Rubika untuk melacak keberadaan Ninja Merah. Saat Ninja Merah sudah diketahui keberadaannya, dengan tas yang sudah dimekanisasi Megabot, Hamato pun segera mengejar Ninja Merah. Namun Hamato kehilangan jejak. Dengan bantuan mekanizernya, Hamato berhasil menemukan Ninja Merah dan mereka pun bertarung. Hamato yang belum sempat bergabung dengan Megabot, ia tertangkap oleh Ninja Merah. Untung saja sebelum dirinya jatuh, Hamato sudah berhasil berubah menjadi Megamato. Namun sayangnya, Ninja Merah berhasil menjebak Megamato dalam permainannya. Ia pun jatuh secara berulang-ulang. Bahkan, itu terjadi sampai sore hari. Pian dan Mara berhasil menemukannya. Ia pun segera menolong Hamato. Saat Hamato mendeteksi Ninja Merah, hal itu tak berhasil karena berada di luar jangkauan. Rubika mengatakan jika untuk melacak Ninja Merah, Hamato harus berada di lokasi dekat dengan Ninja Merah berada. Semakin banyak video yang Ninja Merah unggah, itu artinya semakin banyak korban dari kelakuan Ninja Merah. Mara mengatakan jika mereka tak segera menangkap Ninja Merah, pasti ada banyak sekali korban-korbannya. Scene berpindah pada Deep yang sedang membaca komik di taman. Tiba-tiba muncul Bula dan Billy. Bula mengambil paksa komik milik Deep. Bula menyarankan daripada Deep membaca komik, lebih baik dia belajar karena prestasi akademiknya yang semakin menurun. Lalu Billy melancarkan aksinya. Ia membuat Deep terbang dan jatuh tepat di lumpur. Saat Bula dan Bully pergi meninggalkan Deep, ternyata sudah ada Ninja Merah di sana. Ia segera melancarkan aksinya dengan membuat Deep jatuh secara berulang-ulang. Saat Bula dan Billy jatuh terpeleset, Ninja Merah juga segera membuat mereka jatuh berulang-ulang. Di garasi, Hamato dan yang lainnya merapatkan sebuah cara untuk melacak Ninja Merah. Mara melacak semua tempat yang digunakan Ninja Merah beraksi, dan ia mencatat itu semua di sebuah papan tulis. Ia juga mencatat setiap video yang diunggah oleh Ninja Merah. Mara mulai menganalisa setiap kejadian itu. Itu merupakan rute di mana Ninja Merah beraksi, dan jika dianalisa, Ninja Merah akan beraksi kembali di sebuah tempat yang ditunjukkan Mara. Namun, yang Hamato lihat adalah garis yang menggambarkan sesuatu. Ia mulai menarik garis lurus, sehingga tergambarkan kepala bebek yang terbalik. Semuanya pun dibuat bingung oleh Hamato. Karena Pian tak paham dengan gambar Hamato, ia pun membalikkan badan Pian, sehingga Pian mengetahui bahwa itu adalah kepala bebek yang terbalik. Mara pun dibuat kesal oleh tingkah mereka berdua. Ketika melihat cermin, Mara pun terpikirkan sebuah ide. Mereka pun mulai beraksi untuk memancing Ninja Merah datang ke tempat itu. Pianlah yang digunakan sebagai umpannya dengan mempermalukan dirinya sendiri. Karena tak kunjung datang, Hamato memikirkan jalan lainnya. Ia menyuruh Pian untuk menceburkan dirinya di kolam kotor itu. Karena Pian takut dan juga ia tak bisa berenang, Hamato memekanisasi sebuah ban untuk membantu Pian berenang di kolam yang kotor itu. Karena kesal, Megabot pun membuat Pian terjatuh. Hal itu berhasil memancing Ninja Merah datang ke sana. Hamato segera menyuruh Megabot bergabung. Namun lucunya, ia lupa untuk meminta Megabot keluar dari ban itu. Saat Megabot keluar, ban itu masih tersangkut di tubuh Hamato.
Karena tak sempat, dengan terpaksa, Amato meminta Mechabot bergabung dengannya. Pian pun menertawainya. Ia berkata, seharusnya nama mereka bukan Mechamato, tapi Mechatambun. Namun berkat ban itu, serangan ninja merah bisa ditangkis, bahkan pukulannya bisa kembali lagi yang membuat ninja merah terkapar. Karena kesal, ninja merah pun mengempesi ban itu. Mechabot memarahi bahkan memukul Amato karena dirinya hanya bisa menghindar dan tak mau melawan. Amato yang tak terima pun memukul Mechabot balik. Mereka berdua malah bertengkar nih. Ninja merah yang melihat itu, ia pun segera memanfaatkan momen itu dengan membuat mereka berdua saling bertengkar secara berulang-ulang. Namun di sini ternyata itu hanyalah taktik mereka. Mara segera melempar cermin kepada Mechamato dan segera memekanisasi cermin itu. Akhirnya serangan dari ninja merah memantul dikarenakan terkena cermin. Dan serangan itu kembali mengenai ninja merah sendiri yang membuatnya bergerak secara berulang-ulang. Amato segera menangkap ninja merah dan memasukkannya ke penjara di mechanizernya.